Sebuah truk tronton melaju ugal-ugalan dan menabrak puluhan pengendara yang melintas di sejumlah ruas jalan Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Akibat peristiwa ini sejumlah warga menjadi korban dan puluhan kendaraan mengalami kerusakan. Pihak kepolisian membuka posko pengaduan bagi korban truk ugal-ugalan ini. Seorang pelajar terekam kamera nekat mengendarai motornya masuk ke jalur tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat. Akibat melanggar lalu lintas dan membahayakan pengendara lain, pelajar tersebut akhirnya diberi sanksi tegas oleh petugas. Halo, selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda. Tim redaksi kami menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya terungkapnya pembunuh jasad tanpa kepala di Muara Baru, Jakarta Utara, serta Sinteyong akan memimpin timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, sebuah truk menabrak puluhan pengendara yang melintas di sejumlah ruas jalan di Kota Tangerang, Banten. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah warga menjadi korban dan puluhan kendaraan mengalami kerusakan. Sebuah truk tronton menabrak puluhan pengendara di Jalan Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang. Warga yang menyaksikan peristiwa tersebut berusaha mengejar dan memberhentikan laju kendaraan. Namun sopir tronton terus melaju secara ugal-ugalan dan kembali menabrak puluhan pengguna jalan. Akhirnya laju truk tronton berhenti di kawasan Tugu Adipura dan sang sopir menjadi bulan-bulanan warga yang kesal akibat ulah sang sopir. Kok lagi banyak korban, banyak kendaraan, banyak orang bertimbal, banyak banget. Korbannya banyak banget. Sampai di Banjar itu anak-anak saudara-saudara parah darah. Nah, mobilnya akhirnya kenanya di sini, di bundaran apa ini namanya? Adipura ya, Bang? Nah, inilah terjadinya kenanya susunya di sini. Belum diketahui pasti jumlah korban akibat peristiwa tersebut. Saat ini polisi masih membuka posko pengaduan bagi korban truk ugal-ugalan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti kediaman almarhum Marwan, kameramen stasiun TV swasta yang meninggal akibat kecelakaan saat akan bertugas di tol Pemalang, Batang, Jawa Tengah. Dalam kecelakaan tersebut, 3 orang meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka. Suasana duka menyelimuti rumah almarhum Marwan, kameramen TV One yang terlibat kecelakaan di tol Pemalang Batang di perumahan Permata, Cimanggis, Depok. Para pelayat sudah mulai berdatangan. Istri almarhum Marwan, Hermianti, tak kuasa menantangi saat mengetahui suaminya mengalami kecelakaan. Padahal sebelumnya ia sempat berkomunikasi dengan suaminya jam 5 subuh. Almarhum mengatakan dirinya sedang di tol. Ia baru mengetahui kabar duka saat membuka ponsel ada pesan dari temannya, namun ia belum yakin. Ia akhirnya tahu saat melihat pemberitaan di TV. Komunikasi terakhir, terus dia bilang masih di daerah Tegal katanya, ya katanya gitu. Sebentar mampir, bentar lagi mau OTW kata dia ke Pemalang. Udah itu terakhir. Sebelumnya kecelakaan lalu lintas menimpa rombongan TV One di KM 315 Tol Batang, Pemalang, Jawa Tengah. Dalam kecelakaan tersebut 3 orang meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka. Minibus yang membawa tim jurnalis itu ringsek usai dihantam truk box dari belakang. 3 orang yang meninggal dunia yakni sopir Sunardi, Marwan kameramen, dan Awan Samidi kameramen.
Sementara korban selamat, KG asisten produser dan Felicia Amelinda, presenter. Ditemui di rumah sakit, Felicia Amelinda menyebutkan saat itu berangkat dari Jakarta hendak liputan ke Lamongan. Namun tiba-tiba kendaraan mengalami masalah di lokasi kejadian sehingga menepi untuk sementara. Namun tiba-tiba dari belakang ditabrak truk paket. Oleh Felicia. Kejadian ini sebenarnya Dia selamat dia. Cuma ini yang di pikir bahu jalan. Posisinya di bahu jalan. Terus? Emang berhenti di bahu jalan karena mau ngelap kacanya berdebu dan air di wipernya udah nggak nyala, jadi harus manual disiram. Terus pas berhenti supirnya lagi nyiram-nyiramin, udah kejadian itu. Ditunggu pakai truk berarti? Iya. Sementara Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunarjo menyebutkan ini masih dalam penyelidikan. Kami sampaikan korban itu ada 5, yang 3 meninggal dunia dan 2 masih luka-luka ringan. Sekarang dalam tahap pemeriksaan dari kesehatan. Seluruh jenazah korban rencananya akan dibawa ke rumah duka masing-masing untuk disemayamkan. Dari Depok dan Pemalang, Yung Rizky Suryono, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Jajaran meringkus 6 pelaku spesialis pencurian motor. Para pelaku sudah melancarkan aksinya lebih dari 5 kali dengan modus membawa pistol mainan dan pisau untuk menakuti korbannya. Satu persatu komplotan spesialis curanmor diringkus petugas kepolisian di sejumlah lokasi berbeda. Sebelumnya, aksi komplotan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Timur, di antaranya di Matraman dan Cakung, terekam CCTV. Tak hanya di jalan umum, mereka juga nekat menggasak motor yang terparkir di permukiman padat penduduk. Modusnya komplotan ini beraksi dengan membawa kunci T serta pistol mainan dan pisau. Sementara, sepeda motor hasil curian kemudian dijual ke seorang penadah senilai 2 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan sementara, setidaknya komplotan ini telah beraksi di 5 lokasi berbeda. Perkara pencurian kendaraan bermotor 3 di Jakarta Timur dan 2 di wilayah Pondok Gede, Bekasi. Untuk modus operandi yang mereka gunakan selalu menggunakan kunci letter T. Berhasil menangkap 6 orang pelaku, polisi kini melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita yang merupakan kepala unit pelayanan cabang Pegadaian Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, ditangkap lantaran korupsi. Mirisnya pelaku nekat menggelapkan uang nasabah Pegadaian karena terjerat utang pinjaman online. Dengan wajah tertunduk, wanita berinisial RAS ini hanya bisa pasrah saat dibawa ke Mapores Cimahi, Jawa Barat. Mantan Kepala Unit Pelayanan Cabang Pegadaian Batu Jajar ini ditangkap terkait kejahatan korupsi yang merugikan negara ratusan juta rupiah. Sebelum dilakukan penangkapan, polisi menggeledah kantor Pegadaian Batu Jajar tempat pelaku bekerja. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku telah menjalankan aksi sejak tahun 2020 dengan kerugian negara ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Kejahatan korupsi yang dilakukan wanita parubaya ini yakni dengan modus transaksi gadai fiktif. Mirisnya tersangka berdalih nekat korupsi untuk mencukupi kehidupan keluarganya serta terjerat utang pinjaman online. Modusnya adalah memperkaya diri sendiri ya dengan cara membuat transaksi gadai fiktif, kemudian transaksi gadai dengan barang jaminan palsu, serta transaksi gadai dengan jaminan taksiran tinggi terhadap barang jaminan. Selain menangkap pelaku, polisi mengamankan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah, 16 perhiasan asli dan palsu, serta dokumen pegadaian palsu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ibu rumah tangga ini terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.
Seorang residivis yang baru sebulan bebas dari penjara nyaris diamuk massa usai kepergok mencuri motor di parkiran rumah sakit Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Massa geram dengan ulah penjahat jalanan ini lantaran sempat menodongkan pisau ke arah warga. Kepada polisi, sang pria mengaku beraksi bersama seorang rekannya yang kabur. Menghindari amukan massa, pelaku digelandang ke Mapolresta Padang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor nekat masuk jalur tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat hingga videonya viral karena melanggar peraturan lalu lintas dan membahayakan pengendara lain. Pelajar tersebut diberi sanksi tegas oleh petugas. Remaja berseragam sekolah ini tertangkap kamera amatir memacu sepeda motornya di tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat. Sang pengendara bahkan nekat menyalip kendaraan lain dengan kecepatan tinggi. Aksi pemotor pelajar ini diketahui sempat ditegur petugas saat memasuki gerbang tol namun tak diindahkan. Karena dinilai melanggar lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta pengendara lain, pemotor ini akhirnya ditindak petugas. Pengendara serta motornya telah diamankan petugas PJR Purbalenyi untuk proses penyelidikan. Namun karena dia ini nekat gitu ya sepertinya ya, jadi dia melaju dengan kencang lagi untuk melanjutkan perjalanan hingga ditangkap oleh tim kami, PMCS kami, patroli kami di interchange Pasteur di KM 127. Pihak Jasa Marga menghimbau pengendara roda 2 untuk mematuhi rambu lalu lintas karena jalan tol merupakan jalan bebas hambatan khusus untuk roda 4. Dari Bandung, Jawa Barat, Arvan David, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Duren Sawit, Jakarta Timur. Insiden tersebut sempat membuat panik warga sekitar karena khawatir api merembet ke rumah mereka. Api dengan cepat membakar sebuah rumah di Jalan Rawadas, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis siang. Lokasi kebakaran yang berada di kawasan permukiman padat penduduk membuat panik warga sekitar karena khawatir api merembet ke rumah mereka. Upaya pemadaman yang dilakukan warga tak membuahkan hasil lantaran besarnya kobaran api. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah petugas beberapa jam berjibaku dengan menerjunkan 12 unit mobil pemadam dan 40 personil. Menurut petugas, kebakaran diduga akibat konsleting listrik saat rumah ditinggal oleh penghuninya. Beruntung tak ada korban jiwa dan luka dalam musibah kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kemeriahan kampanye pilkada di Pulau Hatta, Banda Neira, Maluku Tengah berakhir duka. Jembatan yang dilewati puluhan orang rombongan calon bupati dan wakil bupati tiba-tiba ambruk dan mengakibatkan 8 orang tewas serta belasan lainnya luka-luka. Jembatan tiba-tiba ambruk saat dilewati calon bupati wakil bupati bersama tim ses yang dipenuhi warga desa Kampung Baru Rabu siang. Diduga jembatan ambruk setelah tidak kuat menahan beban berlebih. Akibat insiden ini 8 orang tewas, 2 diantaranya adalah Andan Teja Nurbati, anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah fraksi PKB, dan Ruslan Hurasan, ketua tim paslon. Sedangkan 5 orang lainnya merupakan warga Pulau Hatta. Adapun calon bupati Andi Munaswir dalam kondisi selamat. Selain korban jiwa, 11 orang mengalami luka-luka, 3 diantaranya kritis. Setelah tiba di Pulau Hatta, dilaksanakan penjemputan oleh masyarakat setempat dan dilaksanakan tarian hadrat. Setelah itu terjadi jembatan di Pulau Hatta ambruk. Seluruh korban jiwa telah dievakuasi tim SAR gabungan ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan. Sementara korban luka masih dirawat di rumah sakit. Dari Maluku Tengah, Maluku, tim liputan iNews melaporkan.
Ribuan buruh menyatakan rasa syukur dengan bersujud dan berselebrasi di Patung Kuda Jakarta pasca putusan MK soal uji materi UU Cipta Kerja. Dalam sidang uji materi, MK mengabulkan sebagian tuntutan buruh. Pemirsa, ribuan buruh akhirnya bisa melakukan selebrasi pada hari ini di Patung Kuda Jakarta pasca putusan MK soal uji materi Undang-Undang Cipta Kerja, di mana para buruh menyoroti kemenangan mereka yang menguntungkan masa depan mereka, di mana pada keputusan MK pada hari ini menyebutkan bahwa TKA yang kerja di Indonesia kini hanya boleh TKA yang bekerja, yang memiliki hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu dan sesuai kompetensinya. Di mana ini adalah salah satu gugatan yang dikabulkan oleh MK dan para buruh selebrasi pada hari ini hingga sujud syukur pada hari ini. Adapun masa buruh pada hari ini juga akan melakukan selebrasi dan juga peninjauan kembali soal gugatan dilayangkan oleh MK pada hari ini soal Undang-Undang Cipta Kerja, dan mereka akan memberikan karangan bunga oleh pihak-pihak terkait termasuk kepada pihak Kapolri. Atas dasar ini pihak buruh dari berbagai kota bersyukur pada hari ini dan sujud syukur juga dan berbahagia atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengkabulkan sebagian gugatan mereka untuk Undang-Undang Cipta Kerja dalam uji material pada hari ini oleh Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Ilham Jarkasi, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa kawal putusan MK soal uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar MK mengabulkan gugatan cabut pasal yang dinilai merugikan buruh. Elemen buruh menilai Undang-Undang Cipta Kerja merugikan masa depan mereka. Sejumlah tuntutan kepada pemerintah diantaranya penghapusan pasal terkait upah murah, outsourcing seumur hidup, hingga pesangon murah. Pemerintah saat ini masih menunggu pemeriksaan anggur Saint Buset yang dikerjakan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Jika terbukti ada pelanggaran, maka kemungkinan Kementerian Pertanian akan memberikan rekomendasi untuk pelarangan beredar atau impor. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan sebagian besar anggur yang dijual merupakan berasal dari impor. Produksi anggur di Indonesia masih sangat minim. Menurutnya anggur bukan makanan rakyat kebanyakan, sehingga jika dilarang, impor pun tentu pemerintah akan mendorong produksi anggur di dalam negeri. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait menggebrak meja saat rapat bersama birokrasi kementeriannya. Maruara kesal kinerja birokrasi kementeriannya lambat. Surat yang ia kirimkan kepada Jaksa Agung terkait aset lahan sitaan koruptor baru sampai setelah hampir sepekan ia tanda tangan. Surat tersebut diketahui sudah dikirim sejak Selasa 22 Oktober atau sehari setelah Maruara menjabat sebagai Menteri Permukiman, namun baru sampai pada Senin 28 Oktober. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi Pilkada pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan pertemuan dengan Persatuan Gereja Indonesia PGI wilayah Jakarta. Dalam kunjungan ini RK menyampaikan pidato terkait memilih pemimpin yang adil dalam semua golongan agama. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil kunjungi PGI wilayah Jakarta yang dihadiri 100 lebih pendeta. Dalam kunjungan ini Ridwan Kamil menyampaikan pidato terkait memilih pemimpin yang berpengalaman dan juga adil mengayomi semua golongan agama. RK juga menerima curhatan umat Kristiani tentang bantuan operasional, rumah ibadah dan sekolah minggu yang juga akan mendapatkan perhatian. Saya menceritakan yang pertama prinsip bahwa saya adalah pemimpin semua golongan, ayah dari semua warga Jakarta, gubernur yang mengayomi semua agama. Buktinya apa? Ya 10 tahun saya sudah membuktikan saya pemimpin semua golongan dan agama di Wali Kota Bandung, di Gubernur Jawa Barat kan. Nah, hal yang sama akan dilakukan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berkampanye di daerah Pejagalan, Jakarta Utara. Alunan musik dan nyanyian dari anak-anak muda Pejagalan menambah kemeriahan suasana kampanye Sidul. Dalam agenda kampanyenya, Sidul berorasi dan menyampaikan program-program unggulan seperti menaikkan insentif RT/RW. Petugas Posyandu, Jumantik, dan Desa Wisma, serta pembangunan balai rakyat dan membuka pameran kerja di setiap kecamatan.
Tadi bang, belangko KTP habis. Masa si KTP lama? Makanya saya bilang, saya belum bisa jawab karena kan abang belum di sana. Karena kan terindikasi apakah Dukcapil ini harus merubah KTP. Karena Jakarta itu kan daerah khusus ibu kota, KTP lama nih. Sekarang bukan menjadi daerah khusus ibu kota, apakah harus? Itu tentu menjadi kebijakan dari DPRD. Saya jujur belum bisa jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan Menteri Hak Asasi Manusia, yakni Natalius Pigai. Rapat membahas usulan anggaran 20 triliun rupiah yang diajukan Natalius Pigai. Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan Menteri Hak Asasi Manusia untuk membahas struktural dan visi misi ke depan. Rapat juga menyinggung pembahasan terkait usulan anggaran 20 triliun Natalius Pigai. Anggota Komisi 13 DPR RI Yasona Yauli mengatakan anggaran 20 triliun akan dikoordinasikan secara bertahap dan perlu fokus ke pemecahan permasalahan terlebih dahulu. Janganlah, lebih fokus dulu, lebih koordinatif dalam mewujudkan program yang beliau lakukan. Ya bertahap. Jadi bagaimana sinergi awalnya ini secara bertahap, nanti mungkin kalau kementerian ini terus berlanjut 10 tahun ke mungkin bisa saja. Tetapi kan one step at a time. Ya, bisa dilakukan, bisa. Sebagai menteri yang berlatar belakang aktivis, Pigai mengklaim memiliki kompetensi dan keahlian sebagai Menteri HAM, yang tentunya Komisi 13 DPR RI juga akan lakukan rapat kembali nantinya. Usai rapat, Pigai bergegas pergi ke mobilnya menghindari para jurnalis yang hendak meminta keterangan. Dari Jakarta, Henry Afrila, Sutrisno, dan Muhammad Firmansyah iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank MNC International Tbk atau MNC Bank menunjukkan kepeduliannya dalam melestarikan lingkungan dengan melakukan penanaman mangrove di hutan lindung mangrove Kapuk, Jakarta Utara. Aksi konservasi ini merupakan bentuk komitmen MNC Bank dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lingkungan baik di darat maupun di laut. Memasuki usianya yang ke-1 dekade, jajaran manajemen MNC Bank bekerja sama dengan MNC Peduli dan Filantra melakukan penanaman 200 bibit mangrove di hutan lindung mangrove Kapuk, Jakarta Utara. Kegiatan konservasi ini merupakan salah satu cara MNC Bank yang selalu berupaya menjaga ekosistem mangrove yang mampu menyerap karbon sehingga dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim serta melestarikan ekosistem laut dan darat. Konservasi mangrove nantinya juga diharapkan bisa menyelamatkan lingkungan sekitar dari abrasi air laut yang bisa mengganggu kegiatan masyarakat sekitar. Ini untuk memperingati bagian dari 1 dekade ulang tahun MNC Bank yang bertepatan di tanggal 15 Oktober ini. Ini juga merupakan wujud nyata dari MNC Bank untuk berkontribusi terhadap pencapaian Sustainability Development Goals atau SDG yang merupakan komitmen global dan nasional. Kegiatan penanaman mangrove ini merupakan bentuk kepedulian MNC Bank dan juga sebagai tanggung jawab untuk memberikan aksi corporate social responsibility kepada masyarakat. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Muhammad Seto, iNews melaporkan. Nekat mengintip gadis yang tengah mandi seorang pria ditangkap polisi. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, seorang gadis di kota Makassar, Sulawesi Selatan histeris hingga pingsan usai menjadi korban perekaman saat tengah mandi. Biasanya pelaku perekaman ternyata tetangganya sendiri dan merupakan pria yang sudah beristri. Gadis berinisial MM harus dibopong saat mendatangi Mapolrestabes Makassar untuk melaporkan peristiwa tidak menyenangkan yang menimpa dirinya. Sebelumnya perempuan muda ini sempat histeris dan pingsan usai diintip serta direkam tetangganya ketika sedang mandi. Pelaku beraksi melalui ventilasi kamar mandi rumah korban. Keluarga yang mengetahui kejadian itu kemudian mendatangi rumah pelaku berinisial Elsyed.
Pria yang sudah beristri ini sempat berpura-pura tidur, namun akhirnya mengakui perbuatannya setelah didesak keluarga korban. Sambil bersujud dan menangis, pelaku meminta maaf atas perbuatan tidak terpujinya itu. Aparat Polsek Makassar segera mengamankan pelaku karena nyaris diamuk emak-emak. Jadi pelaku merekam pada saat dia mandi melalui ventilasi. Barang buktinya adalah HP yang dia pakai untuk merekam. Atas aksi tidak senonoh pelaku, korban kini mengalami trauma. Sementara itu, atas perbuatannya pelaku telah dikenakan pasal kejahatan pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Aljiaksa Ainis melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat dini hari pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.